Puji Tuhan. Iya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Kami yang ada di tempat ini, kekasih-kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun Anda stay tune untuk mengikuti ibadah live streaming melalui Facebook pagi hari ini. Mari kita bawa hati di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia Tuhan yang sangat baik, yang senantiasa menuntun hidup setiap kami dalam anugerah-Nya, melewati tantangan demi tantangan, problema, masalah, keadaan yang ada, tetap Dia beserta dengan kami. Mari bawa hati yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Biar kami terus mengalami berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan, betapa indah Kau hiasi hidup setiap kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mainkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di hari Minggu yang berbahagia ini. Kami yang ada di tempat ini, kasih-kasih-Mu umat yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur untuk terhadap hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Keindahan yang boleh kami nikmati dan alami dalam anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur-Mu. Terima kasih Tuhan, biar hati setiap kami terarah, tertuju hanya kepada-Mu. Ada pengagungan, ada ucapan syukur yang sungguh naik di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Daripada kami pagi hari ini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, yang Kau izinkan dan semuanya baik adanya. Mengucap syukur untuk mereka yang sudah sembuh Tuhan, mereka yang sudah memulihkan, dan Tuhan terus menyatakan kuasa kasih-Mu dengan sempurna Tuhan. Agar setiap kami boleh mengalami pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih ada. Tapi kami boleh melihat segala sesuatu yang boleh running well, dan semakin baik dan semakin baik lagi penanganan kesadaran masyarakat yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan, biar keadaan semakin kondusif ke depan ini Bapa, dan biar atmosfer di bangsa kami benar-benar dipenuhi oleh keagungan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus yang terus diserukan siang dan malam Tuhan. Dari komunitas umat-Mu gereja Tuhan, apapun yang
Tuhan, sempurna dalam kami. Haleluya. Terus bawa hatimu yang menyembah, hatimu yang terus bersyukur, hatimu yang terus memandang Dia Tuhan yang baik. Siantara maya 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertabrak dulu sekarang selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan.
berlimpah. Di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Satu pujian aku diberkati. Engkau diberkati. Kita semua diberkati. Haleluya. Katakan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku. Lipat kebajikan yang setia bagiku.
rancangan sempurna atas setiap kita. Dia terus bergerak dalam waktunya yang paling tepat bagi Anda dan saya yang mengasihi Dia. Satu pujian untuk menghantar kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terindah bagi setiap kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Engkau yang mengatur segala sesuatu, Engkau yang menetapkan segala sesuatu, dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk segala proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk membawa kami lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi mendekat kepadamu, lebih lagi Tuhan menjadi dewasa di dalam kerohanian kami, menjadi lebih matang secara kerohanian kami Tuhan, sehingga kami boleh tahu dan menyadari bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami, di setiap suka maupun duka, di setiap hal yang membawa sukacita maupun hal yang seringkali meremukkan hati kami. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, dan kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu yang melebihi hidup itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Bahkan berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang bukan apa-apa tanpa Engkau. Biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Engkau yang memberkati setiap kami yang mendengar, yang berbicara dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Tanah hati kami siap menerima taburan benih firman Tuhan, sehingga benih itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, menghasilkan buah yang tinggal tetap hidup kami, jadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semakin mengenal Engkau, kami semakin rindu untuk hidup di dalam jalan-jalan dan cara-cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati, urapi setiap kami, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16. Satu ayat saja, yaitu ayat yang pertama. Haleluya. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Kisah di dalam 1 Samuel 16 berbicara tentang Daud diurapi menjadi raja. Tapi kita hanya akan melihat ayat yang pertama. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Di sini kita melihat bahwa Samuel berduka cita, bersedih hati. Samuel meratapi apa yang selama ini terjadi di dalam kehidupannya. Satu perjalanan hidup yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan maupun harapannya. Apalagi dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi perjalanan hidupnya
tidak menunjukkan bahwa dia berkelimpahan di dalam sukacita, di dalam hal-hal yang baik seperti yang kita harapkan seorang hamba Tuhan alami. Dan di sini kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita pun ada waktu kita berduka, ada waktu kita bersedih. Dan sekali lagi saya mau tekankan, tidak ada salahnya bagi orang percaya untuk berduka. Tidak ada salahnya bagi orang Kristen untuk bersedih, mencucurkan air mata. Terkadang air mata dari mata kita tidak bisa terbendung karena begitu beratnya pergumulan, beban di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menyangkali bahwa kehidupan kekristenan sekalipun, bahkan kehidupan secara umum, dapat mendatangkan sesuatu yang meremukkan kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita menjadi kacau, bahkan kesehatan kita menjadi terganggu. Semua karena apa yang kita alami di dalam kehidupan ini yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi saya mau garis bawahi di sini, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terus-menerus di dalam keremukan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terus-menerus menderita seumur hidup. Tidak pernah ada jalan keluar, tidak pernah keluar dari masalahnya. Tidak peduli seberapa buruk apa yang kita alami saat ini, apa yang sudah pernah kita alami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terus-menerus terpuruk. Amin. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Samuel. Ketika Samuel mengalami keterpurukan dalam hidupnya, sebentar kita akan bahas apa yang membuat Samuel sangat-sangat berduka. Dan Tuhan menyuruh Samuel tadi dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggris, ada kata-kata yang sedikit berbeda dengan versi bahasa Indonesia. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan Tuhan menyuruh Samuel untuk mengisi tabung tanduknya dengan minyak dan pergi. Jadi bukan terus-menerus berduka, tetapi ada waktunya Tuhan mau kita bangkit. Isi tabung tandukmu dan pergilah. Tuhan tidak mau kita terus-menerus terpuruk, kemudian tidak berbuat apa-apa, bahkan menjadi malas, menjadi enggan, menjadi takut, menjadi gelisah untuk berbuat apapun. Tapi Tuhan katakan isi tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Karena di sana dikatakan dalam versi bahasa Inggris, karena Tuhan telah menyediakan. God has provided. Tuhan sudah menyediakan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakan di masa depan. Artinya setiap masalah kita ketika sudah genap waktunya, ketika masalah itu sudah jatuh tempo ke tanggal kadaluarsanya, maka Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan berbagai hal yang baik yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terus mengisi tabung tanduk kita dan pergi aktif, proaktif, dan lakukan yang menjadi bagian kita. Tidak menjadi malas, tidak menjadi enggan, ya terus mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan telah menyediakan pintu yang terbuka. Tuhan sudah menyediakan orang yang Dia utus untuk menolong, untuk membukakan jalan bagi Anda dan saya. Orang yang Dia utus untuk menjadi jawaban doa kita. Lebih dari apa yang ada di masa lalu, Tuhan selalu menyediakan yang lebih baik di hadapan kita kalau kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena itu saya mau katakan, jangan lama-lama terpuruk di dalam duka. Jangan berlama-lama terpuruk di dalam kemalasan kita, kebingungan kita, kekacauan kita. Kita memang harus melewati semua yang harus kita lewati untuk kita bisa sampai di tempat di mana Tuhan membawa kita. Tujuannya adalah untuk mematangkan kita, untuk mendewasakan kita. Semua orang berdoa di hadapan Tuhan, Lord, make me bigger, make me richer, make me more popular, make me more and more and more. Semua orang kepengen menjadi lebih besar, lebih
terkenal, lebih punya banyak materi dan segala macam. Ya, padahal seharusnya kita harus berdoa di hadapan Tuhan, Lord, make me better. Jadikan aku lebih baik. Jadikan aku pribadi yang lebih baik, melewati semua pergumulan, melewati semua kejadian buruk di dalam kehidupanku. Make me better. Jadikan aku lebih baik, jadikan aku lebih dewasa, jadikan aku lebih berkarakter, jadikan aku lebih teruji di dalam sifat dan di dalam tabiat dan karakterku, supaya aku lebih menjadi seperti Engkau, serupa dan segambar dengan Kristus. Di dalam kisah tadi, tanduk berbicara tentang kuasa, berbicara tentang kekuatan. Di dalam Imamat 8 ayat 15, kalau kita melihat mesbah di kemah Musa, di setiap sudutnya terdapat tanduk. Ini berbicara, mesbah berbicara tentang doa. Artinya ada kuasa di dalam doa. Ya, setiap kali kita berdoa, kita tidak sedang membuang-buang waktu, kita tidak sedang menyia-nyiakan waktu kita, tetapi berdoa itu ada kuasanya. Haleluya. Di dalam Keluaran 30 ayat yang kedua, kalau Anda melihat di mesbah pembakaran ukupan, terdapat juga pada sudut-sudutnya tanduk. Ini berbicara tentang penyembahan. Artinya ada kuasa di dalam penyembahan kita. Karena itu ketika kita punya kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, jangan sia-siakan waktu memuji dan menyembah Dia. Karena penyembahan itu ibarat kita sedang menyingkapkan, membuka pintu gerbang dan mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan untuk masuk di dalam kehidupan kita, menyingkirkan segala penghalang, segala penghambat untuk Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Demikian juga tadi dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ada tabung tanduk yang dipergunakan untuk menampung dan menyimpan minyak. Ini berbicara tentang ada kuasa di dalam urapan. Karena itu urapan harus terpelihara dengan baik, urapan harus tersimpan dengan baik. Bahkan nanti kita akan belajar bahwa urapan ini harus diimpartasikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kehidupan kita. Ada kuasa di dalam urapan dan kita membutuhkan urapan Tuhan untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita, menjalani setiap permasalahan dan pergumulan hidup kita. Urapan pada tulang Elisa membangkitkan orang mati yang menyentuh tulangnya. Urapan pada Petrus membuat bayangan Petrus dapat menyembuhkan orang sakit. Jangan remehkan urapan, saudara. Saya tahu Anda yang sudah masuk generasi baby boomers, generasi X, Anda mengerti tentang kuasa urapan. Tapi saya berbicara kepada generasi millennials, generasi Z, generasi Alpha bahkan. Ada kuasa di dalam urapan. Ada kuasa di dalam the anointing. Ya, urapan membuat kulit mukanya Musa menjadi begitu bercahaya sehingga orang Israel tidak tahan untuk menatapnya. Urapan membuat sapu tangan Paulus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Dan urapan yang ada pada jubah Yesus. Ya, ini bukan berbicara tentang tentunya Yesus adalah yang diurapi. Tetapi urapan pada jubah Yesus membuat perempuan pendarahan menjamah ujung jubahnya dan dia mengalami kesembuhan. Kalau kita tidak bisa menjamah Yesus sendiri, kita harus dekat dengan orang-orang yang hidupnya selalu menjamah Yesus. Itulah tujuan dan manfaat kita beribadah. Kita dekat dengan orang-orang yang menjamah Yesus, orang-orang yang bersyafaat bagi kita, orang-orang yang terus-menerus mengetuk pintu sorga bagi Anda dan saya. Karena kalau kita tidak bisa menjamah Yesus, kita bisa menjamah hal yang sudah menjamah Yesus, dan kita pun bisa disembuhkan melalui urapan itu. 3 kali Samuel
mencurahkan minyak urapannya dan mengalami penolakan. Inilah yang membuat Samuel sangat-sangat berduka cita. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 8 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Inilah alasan yang akhirnya membawa Samuel kepada keterpurukan di dalam 1 Samuel 16. Dan saya berdoa biar firman ini boleh menjadi relevan di dalam kehidupan kita, karena kita pun mengalami pergumulan yang sama yang dialami oleh Samuel. 1 Samuel 8 ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ada 3 peristiwa dalam kehidupan Samuel di mana dia mencurahkan minyaknya, dia mencurahkan seluruh keberadaan hidupnya, mencurahkan semua yang dia tahu tentang Tuhan. 3 kali dia curahkan itu dan mengalami penolakan. Yang pertama, Samuel mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Israel. Selama lebih dari 40 tahun bangsa Israel dituntun oleh suara Tuhan yang Tuhan perdengarkan kepada Samuel. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel 3 bahwa semua firman yang disampaikan melalui Samuel, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya terjadi. Bayangkan suara Tuhan yang begitu powerful menyertai kehidupan bangsa Israel. Tetapi di ayat 4 dan 5 tadi dalam 1 Samuel 8 dikatakan bahwa bangsa Israel sudah bosan dengan cara dan ajaran Samuel. Mereka sudah bosan dengan cara yang mereka anggap sudah kuno. Mereka menginginkan sesuatu yang baru. Semua sudah dianggap konservatif, terlalu kuno, ketinggalan zaman. Samuel, engkau tidak mengikuti perkembangan zaman. Oh, anak-anak zaman sekarang tidak bisa diajar seperti itu. Bangsa Israel menginginkan penyegaran, seperti banyak anak muda hari-hari ini menginginkan sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Saya mau katakan tidak ada yang salah dengan sesuatu yang baru. Tidak ada yang salah kalau kita kepengen refreshing, kepengen sesuatu yang segar. Tetapi saya mau katakan di tengah-tengah sesuatu yang baru, di tengah-tengah sesuatu yang segar, kita masih membutuhkan hal-hal yang lama. Kita masih membutuhkan prinsip-prinsip yang lama. Kita masih membutuhkan urapan dari Tuhan. Kita masih membutuhkan hadirat Tuhan. Kita masih membutuhkan doa syafaat. Kita masih membutuhkan puasa. Kita masih membutuhkan praise and worship. Kita masih membutuhkan firman Tuhan yang disampaikan secara akurat melalui kebenarannya. Tidak masalah kita punya gedung, fasilitas yang baik, semua itu baik. Tapi saya mau katakan tanpa, tanda kutip, hal-hal yang lama, tanpa urapan Tuhan, tanpa kehadiran Roh Kudus, tanpa firman yang disampaikan dengan otoritas ilahi, maka semuanya itu tidak lebih dari sekedar gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, kata firman Tuhan. Samuel mencurahkan minyaknya kepada jemaat Israel dan dia ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan juga di sana bahwa anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya. Minyak dalam kehidupan Samuel sebagai orang tua itu pun dicurahkan, tetapi mengalami penolakan. Anak-anak Samuel mengenal jalan Tuhan. Mereka tahu karena diajarkan sejak kecil oleh ayahnya. Tetapi mereka memilih untuk tidak mengikuti jalan Tuhan yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan berapa banyak orang tua hari ini yang anaknya tidak hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Yang anaknya tidak mengikuti teladan baik dari orang tuanya.
Padahal kita sebagai orang tua sudah membesarkan mereka dengan baik. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan mereka dengan benar. Minyak urapan dari orang tua sudah dicurahkan berulang kali. Kita sudah mendoakan berulang kali. Kita sudah menasehati berulang kali. Saya mau katakan kepada orang tua yang hari ini sudah merasa lelah melihat kehidupan anak-anaknya yang belum sesuai dengan apa yang Anda doakan, jangan menyerah. Teruslah urapi anak-anakmu, karena kita tidak pernah tahu kapan urapan itu akan bekerja atas hidup mereka. Dan saya mau kasih tahu bahwa urapan yang Anda curahkan di dalam kehidupan anak-anak Anda tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau mendidik anak-anak Anda di dalam jalan yang patut mereka ikuti, yaitu jalan-jalan Tuhan, cara-cara Tuhan, prinsip-prinsip Tuhan, maka pada masa tuanya pun mereka akan ada di jalur seperti yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Karena itu jangan pernah berhenti mengurapi anak-anakmu. Dan saya mau katakan kepada anak-anak muda, orang-orang muda, perhatikan dan dengarkan apa yang saya mau katakan kepada Anda. Anda, sekalipun Anda generasi yang mau kelihatan cool, kelihatan keren, mau kelihatan baru, semuanya harus fresh dan menyegarkan, Anda tetap membutuhkan urapan Roh Kudus. Anda tetap membutuhkan prinsip-prinsip Tuhan, dan Anda tetap membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menjalani hidup ini. Anda tetap membutuhkan nasihat dan bimbingan dari orang tua Anda yang seringkali Anda anggap kuno dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Anda tetap perlu tahu kebenaran. Anda harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan dasar dan fondasi di dalam kehidupanmu, di dalam mengambil setiap keputusan. Anda boleh punya style, punya selera yang berbeda, tetapi urapan dan firman dan doa adalah hal yang mutlak, yang tidak bisa ditinggalkan oleh generasi manapun. Satu kali Ishak, karena dia merasa ayahnya sudah kuno, Abraham, dia mau menggali sumurnya sendiri. Ketika dia mulai menggali sumurnya sendiri, sumur itu pun menjadi kering. Dan dia harus kembali kepada sumurnya Abraham untuk dia gali ulang. Dan dari situlah muncul air yang membual-bual. Ada hal-hal tertentu yang Anda anggap kuno, yang Anda anggap sudah ketinggalan zaman, tetapi Tuhan masih pakai sampai hari ini. Haleluya. Jangan pikir anak-anak muda, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjalani hidup ini tanpa fondasi kerohanian yang kuat. Anda butuh kekuatan supranatural untuk bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Jangan pikir cukup membaca renungan harian, cukup membaca kutipan dari Instagram, dari medsos. Anda harus baca sumbernya, yaitu Alkitab, kebenaran firman itu sendiri. Ada kalanya dalam hidup ini Anda harus tahu, anak-anak muda, orang tua Anda, teman Anda, uang Anda, koneksi Anda, bahkan medsos tidak bisa menolong Anda. Ada kalanya hanya Yesus yang bisa menolong Anda. Karena itu Anda harus hidup, punya relasi, punya koneksi dengan Yesus. Di sorga yang namanya buku kehidupan, the book of life, di dalamnya itu bukan nama keluarga. Di sana tidak tertulis keluarga Setiawan, tidak ada. Tidak ditulis di sana keluarga Kansil, tidak ada. Yang tertulis adalah nama pribadi. Benny Yusuf Setiawan, Jessica Adelia, Carmen Leticia Setiawan, Candace Lakrisa Setiawan, ya, Budi Hartono, Dora Kansil. Yang tertulis itu nama pribadi,
hanya karena Anda punya orang tua Kristen bukan berarti Anda Kristen. Hanya karena Anda setiap hari Minggu beribadah di gereja, mengikuti ibadah online atau apapun itu, tidak menjadikan Anda Kristen. Anda Kristen ketika Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut. Haleluya. Jadi hanya karena seperti ibaratnya begini, hanya karena Anda tinggal di garasi bukan berarti Anda mobil. Benar nggak? Iya kan? Hanya karena Anda tinggal di sebuah restoran menjadikan Anda adalah makanan. Bukan itu. Ya, bukan karena Anda hadir setiap minggu di gereja menjadikan Anda Kristen. Dan yang namanya keselamatan itu bicaranya pribadi lepas pribadi. Nanti Anda tidak menghadap Sang Pencipta bersama-sama dengan orang tua Anda. Anda menghadapnya masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena itu saya mau setiap nama yang mengikuti ibadah ini, ya, setiap nama tertulis di dalam buku kehidupan. Haleluya. Kenapa ini penting? Kita lihat dalam kehidupan Musa, Keluaran 2 ayat 2. Ada kalanya ketika Fir'aun hendak membinasakan bayi laki-laki Ibrani di bawah usia 2 tahun. Fir'aun mau membinasakan mereka. Dikatakan dalam Keluaran 2 ayat 2 bahwa karena bayi Musa ini terlihat elok, maka dia disembunyikan oleh ibunya. Ada waktu di mana orang tua harus menyembunyikan anaknya, melindungi anaknya dari hal-hal tertentu dalam hidup ini. Baik itu teknologi yang berkembang begitu pesat, kita harus lindungi mereka supaya mereka tidak tersesat di dalamnya. Dari film-film yang kita tonton, ya, kita harus memberikan edukasi yang benar kepada mereka. Kita sedang melindungi mereka, kita sedang menyembunyikan mereka dari alkohol, dari pornografi, dari pergaulan yang tidak baik. Kita melindungi dan menyembunyikan mereka seperti Yokebed melindungi dan menyembunyikan bayi Musa. Dan saya mau katakan sebagai orang tua, membesarkan anak butuh lebih dari sekedar teori. Kita perlu urapan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Dan ada waktunya. Keluaran 2 ayat yang ketiga, hanya 1 ayat berikutnya dikatakan di sana, ibunya tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Bayangkan saudara, roh Fir'aun, roh dunia hendak berusaha membunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Inilah pentingnya kita membawa anak-anak kita ke gereja. Kita menyuruh mereka ibadah untuk belajar firman Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan bagi mereka sendiri. Ajar mereka untuk berdoa. Inilah pentingnya untuk setia membawa mereka mendengar firman Tuhan, terlibat di dalam praise and worship, terlibat di dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan. Karena akan tiba waktunya kita sebagai orang tua tidak akan bisa lagi menyembunyikan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua ada waktunya kita tidak bisa lagi memilih untuk mereka. Kita tidak bisa memutuskan bagi mereka, baik itu pergaulan mereka, baik itu tontonan mereka, pasangan hidup mereka, karir mereka, bisnis yang mereka akan tekuni, dan lain sebagainya. Ada waktunya kita harus melepas mereka ke dunia. Tetapi satu hal, kalau kita setia membawa mereka dalam atmosfer kerohanian, atmosfer hadirat Tuhan, maka sekalipun mereka tersesat, mereka pernah terhilang dalam hidupnya, tapi Tuhan akan sanggup untuk membawa mereka kembali, mengingatkan mereka akan jalan-jalan Tuhan, mengingatkan mereka akan sukacita yang ada di dalam rumah Tuhan ketika kita memuji menyembah Dia, kesaksian-kesaksian yang pernah mereka dengar tentang pertolongan Tuhan atas orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan sanggup membawa mereka. Karena itu terus curahkan urapanmu kepada anak-anakmu, curahkan minyakmu dalam kehidupan anak-anakmu.
Samuel mengalami penolakan. Kali ini sudah 2 kali. Dia ditolak oleh gerejanya, dia ditolak oleh jemaatnya kan, Israel. Dan dia ditolak oleh anak-anaknya sendiri. Pengetahuan, pengalaman hidup, nasihat yang dia sharing, yang dia bagikan, ditolak oleh anak-anaknya. Dan yang ketiga, ini peristiwa yang meremukkan dan menghancurkan hati dan jiwa Samuel. Karena ini Anda harus ingat, seseorang itu tidak hancur hanya karena satu kejadian. Biasanya seseorang hancur dan remuk karena rentetan kejadian yang akhirnya klimaks pada akhirnya dan menghancurkan orang itu. Demikian juga Samuel. Samuel yang ketiga, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mencurahkan minyaknya kepada Saul, raja pertama Israel. Yang ketika dia curahkan minyaknya, ketika dia urapi Samuel, melihat Saul berubah menjadi manusia yang lain. Bahkan Saul turut bernubuat sehingga semua orang berpikir, oh, apakah Saul juga terhitung di antara para nabi? Samuel berpikir ketika itu, wah, kali ini urapanku berhasil. Kali ini impartasiku berhasil. Tapi kemudian Saul mulai menolak suara Tuhan. Saul mulai tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Sampai pada akhirnya Saul berurusan dengan dunia kegelapan, dengan dunia sihir. Sampai dia berbicara dengan roh orang mati. Sehingga Tuhan berkata dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Saya mau katakan kepada Anda dan saya, ini pelajaran penting bagi Anda dan saya. Jangan buat Tuhan menyesal menjadikan kita. Anda bisa isi titik-titik berikutnya. Jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan kita orang tua. Kenapa? Karena kita tidak mendidik dan membesarkan anak-anak kita sesuai dengan jalan dan cara Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan kita seorang businessman yang sukses. Kenapa? Karena ternyata kita tidak memakai segala kelimpahan, segala berkat, segala hikmat, segala kepintaran yang Tuhan berikan untuk melayani Dia, melainkan untuk melayani diri sendiri. Jangan buat Tuhan menyesal menjadikan kita apapun yang Tuhan mau jadikan kita. Jangan buat Tuhan menyesal menjadikan kita hamba Tuhan, pendeta, gembala, atau 5 jawatan yang lainnya. Kalau kita tidak memakai talenta atau karunia kita untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sedang membuat Tuhan menyesal menjadikan kita sesuatu alat di tangan. Dan hanya kasih karunia Tuhan yang sanggup membuat kita untuk hidup sesuai dengan ketetapan dari Tuhan. Hidup Samuel penuh dengan penolakan. Penuh dengan penolakan. Ditolak jemaatnya, ditolak anak-anaknya, dan kali ini dia urapannya mengalami penolakan dari apa yang dia pikir akan berhasil. Tidak heran dia berduka secara mendalam ketika kita sampai di 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Dan saya mau sedikit berhenti di sini. Barangkali inilah keadaan Anda saat ini. Kita sedang berduka karena terlalu banyak luka di dalam kehidupan kita. Terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak harapan yang tidak terpenuhi di dalam kehidupan kita. Dan kita merasa kosong. Kita merasa percuma lagi aku berusaha. Kita merasa kepahitan. Dan musuh sangat suka ketika kita berduka untuk waktu yang lama. Kita tidak mengambil action apa-apa. Kita hanya apatis, kita hanya pasif.
kita pelihara yang namanya kepahitan itu. Samuel remuk hatinya karena tabung tanduknya kosong. Berulang kali dia memakai tabung tanduk yang sama. Dia curahkan urapannya. Dia curahkan kepada Israel. Dia curahkan kepada anak-anaknya. Dia curahkan kepada Saul. Dan saat ini dalam keadaan kosong. Dan dia tidak melihat ada harapan lagi. Mungkin dia berpikir, aku akan mati. Dan semua usahaku akan sia-sia. Aku akan mati dalam kekecewaan. Aku akan mati dalam kepahitan. Dan kalau Anda belajar tentang, Anda sering melihat kan ada matador dengan banteng. Anda tahu yang namanya manusia kalau diadu dengan banteng, seharusnya manusia itu pasti kalah. Pasti kalah. Tidak mungkin manusia itu bisa menang lawan banteng. Coba Anda baca tentang bullfight. Nanti Anda bisa Google. Ya, saya belajar tentang ini. Dan apa yang terjadi? Kenapa seringkali di dalam perkelahian atau bullfight antara manusia dengan banteng, seringkali 99% yang mati adalah bantengnya, bukan manusianya. Bahkan matadornya dengan begitu elok, dengan begitu anggun, ya dia pakai jubah yang begitu indah, dia pakai kain warna merah seolah-olah membuli yang namanya banteng ini. Dengan begitu mudahnya dia mengalahkan banteng yang pada akhirnya biasanya ditusuk di tengkuknya dan banteng itu akan mati. Kenapa banteng yang begitu kuat dengan tanduknya yang begitu kokoh mudah kalah? Karena rupanya sebelum banteng itu keluar ke arena, banteng itu sudah mengalami perlakuan-perlakuan yang kejam, yang tidak manusiawi. Banteng itu matanya dikasih salep sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Telinganya dikasih obat sehingga dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Dan sebelum banteng itu keluar ke arena, dia harus melewati jarum-jarum yang tajam yang menusuki bagian tubuhnya, yang membuat dia kesakitan. Sehingga ketika banteng itu ada di arena, dia tidak dalam kondisi fit 100%. Dia dalam keadaan dilemahkan. Karena itu sangat mudah untuk dibully, sangat mudah untuk dimainkan, dan pada akhirnya dibunuh. Inilah yang musuh dan kehidupan bisa lakukan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak waspada. Tusukan demi tusukan, luka demi luka, sayatan demi sayatan, salep demi salep dioleskan pada mata kita, pada telinga kita, sehingga kita tidak bisa mendengar dengan jelas, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Penglihatan kita kabur, kekuatan kita karena tusukan dari berbagai arah, kita menjadi lemah. Tenaga kita dikuras oleh kehidupan, dan kepala kita, jiwa kita, iman kita, roh kita yang tadinya berdiri tegak, sekarang sudah mulai merunduk dan mulai kita tertunduk. Tanduk kita masih ada. Tanduknya masih kelihatan indah. Banteng itu pun tanduknya masih kelihatan kokoh. Tetapi isi di dalamnya, batinnya kosong. Demikianlah keadaan banyak orang hari-hari ini. Menawan di penampilan luar. Sangat-sangat religius, sangat-sangat agamawi. Omongannya pun ayat-ayat Alkitab, tetapi jiwanya kosong. Urapannya kosong, minyaknya kosong, jiwanya tertekan, badannya lemah, berpenampilan seperti orang Kristen, dan memang orang Kristen mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beraktivitas semuanya normal, tetapi di mana minyaknya? Kosong di dalamnya.
Tidak ada yang bisa kita bagikan. Tidak ada yang bisa kita impartasikan. Tidak ada yang bisa kita curahkan kepada orang lain. Untuk ngurusin aku sendiri aja nggak sanggup aku. Aku udah nggak kuat lagi. Tersenyum di luar, tapi terkuras di dalamnya. Lelah, kosong, kepahitan, kecewa, marah, demotivasi, mandu. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa Anda tetap pahit hati? Kenapa Anda terpuruk di dalam kekecewaan yang berkepanjangan? Karena tabung tanduk Anda kosong. Orang yang tabung tanduknya penuh dengan minyak urapan tidak ada punya waktu untuk menyimpan kepahitan. Tidak akan berdiam diri di dalam kekecewaan dan menjadi pasif dan tidak berbuat apa-apa. Karena orang yang tabung tanduknya penuh dengan minyak, dia akan pergi karena dia tahu Tuhan sudah menyediakan. Tuhan akan membela dia. Haleluya. Mungkin keluarga kita, mungkin pernikahan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin bisnis yang kita tekuni, mungkin tekanan hidup, mungkin juga anak-anak kita terus-menerus membuat kita terluka. Tusukan demi tusukan, sayatan demi sayatan. Dan saya mau katakan kalau kita tidak waspada, semua ini dapat mengosongkan kekuatan kita, dapat mengosongkan tabung tanduk kita. Oh, secara penampilan luar masih baik, tapi di dalam hidup kita, batiniah kita, kerohanian kita kosong. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada Anda dan saya yang mengalami kekosongan. Seperti dia bertanya kepada Samuel, berapa lama lagi engkau akan menangisi situasi dan kondisimu tanpa berbuat apa-apa? Relasimu yang sudah retak, yang tidak mungkin lagi diselamatkan, orang yang meninggalkan engkau, berapa lama lagi engkau akan menangisi orang itu? Sesuatu yang Tuhan sudah anggap mati, bahkan kesalahanmu di masa lalu yang Tuhan sudah ampuni, berapa lama lagi engkau akan menangisi keadaanmu? Hari ini apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kekosongan? Tuhan perintahkan, isi tabung tandukmu sekali lagi. Inilah tugas gereja, inilah tugas orang Kristen. Jangan izinkan kepala, jangan izinkan tanduk kita, jangan izinkan tangan kita untuk tertunduk lesu. Jangan izinkan iman kita terpuruk. Jangan izinkan sikap hati kita menjadi negatif, menjadi apatis terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya. Tangan kita harus tetap terangkat di dalam pujian. Kita harus tetap memenuhi diri kita, hidup kita dengan hadirat Tuhan, dengan urapan Tuhan. Tabung tanduk kita harus terisi penuh dengan minyak urapan. Never stop learning, because life never stops teaching. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kehidupan ini tidak akan pernah berhenti untuk mengajar. Dan Samuel diperintahkan oleh Tuhan, isi tabung tandukmu. Dan ini merupakan hal yang sangat signifikan. Kenapa kita tidak boleh membiarkan tabung tanduk kita kosong? Karena sebentar lagi firman Tuhan, Daud, ya Tuhan sudah mempersiapkan Daud. Tuhan sudah memilih Daud. Dia adalah seorang pemazmur, dia seorang penyembah, dia seorang pembunuh raksasa. Engkau harus urapi dia. Tetapi engkau tidak akan bisa mengurapi dia kalau tabung tandukmu kosong. Oh, anak-anak Anda tidak akan pernah tahu masa depan mereka, kecuali Tuhan sudah kasih tahu kepada Anda dan memperlihatkannya kepada Anda. Tetapi kalau engkau terus-menerus curahkan urapanmu, impartasikan ya pengalaman hidup, pengetahuan, hal-hal yang baik, teladan hidup yang baik, impartasikan itu kepada anak-anakmu. Oh, karena engkau tidak pernah tahu nanti anak-anakmu akan jadi apa. Bisa jadi mereka adalah pembunuh-pembunuh Goliat. Mereka suatu hari akan merebut kota orang Yebus
dan mengganti namanya menjadi Yerusalem. Dan di Yerusalem satu hari nanti ada sosok yang bernama Yesus. Dia disebut anak Daud dan dia akan memikul salibnya, Via Dolorosa, di kota Yerusalem yang direbut oleh Daud, yang diurapi oleh Samuel ketika dia sedang dalam keadaan terpuruk. Bayangkan kalau Samuel menolak semua itu dan dia menjadi egois, dia menjadi mengasihani diri sendiri. Dia tidak mau mengurapi, aku sudah cukup kecewa, sudah cukup aku berjuang, sudah cukup aku bergumul, aku tidak mau lagi melayani Tuhan, aku tidak mau lagi taat kepada firman Tuhan. Bayangkan kalau Samuel punya pemikiran seperti itu, tidak akan ada yang namanya Yerusalem, dan Yesus mungkin tidak akan disebut sebagai anak Daud. Semua itu dimulai dari urapan, impartasi dari orang tua yang tidak pernah jemu-jemu, yang tidak pernah lelah untuk mencurahkannya kepada anak-anaknya, kepada generasi penerusnya, kepada orang-orang yang berpotensi di sekitar kehidupan mereka. Impartasikan hidup kita. Tetapi untuk bisa mengimpartasikan sesuatu, jangan izinkan tabung tandukmu kosong. Karena itu setiap kali Anda datang kepada Tuhan, setiap kali Anda beribadah, setiap kali Anda saat teduh, minta Tuhan isi bejanaku sekali lagi, isi tabung tandukku sekali lagi. Jangan biarkan tabung tandukku kosong, Tuhan. Aku mau bisa mencurahkan kepada anak-anakku, aku mau bisa mencurahkan kepada orang-orang di sekitar kehidupanku. Haleluya. Satu ayat penutup, Mazmur 92 ayat yang ke-10. Ini yang harus kita lakukan ketika tabung tanduk kita kosong. Dikatakan di sana, tetapi kau tinggikan tandukku. Bagaimana Tuhan meninggikan tanduk kita? Seperti tanduk banteng. Bagaimana Tuhan mengokohkan kembali tanduk hidup kita? Ketika kita dituangi, ketika kita diurapi dengan minyak yang baru. Karena itu setiap kali Anda datang kepada Tuhan, jangan sekedar hadir, tapi minta Tuhan isi. Tuhan isi kembali Tuhan. Aku tidak boleh terus-menerus kecewa. Aku tidak boleh terus-menerus menyimpan kepahitan. Aku tidak boleh terus-menerus benci. Aku tidak boleh terus-menerus dendam. Aku tidak boleh terus-menerus pelit. Aku tidak boleh terus-menerus menjadi kasar di dalam perkataanku, dalam perilakuku. Isi. Karena orang yang diurapi oleh Tuhan pasti menghasilkan buah-buah roh dan menunjukkan, memanifestasikan hal-hal itu. Saya tahu tidak akan pernah sempurna yang namanya manusia, tetapi kita perlu untuk terus diisi, dan jangan remehkan kuasa urapan, jangan remehkan urapan Roh Kudus, jangan biarkan diri kita kosong. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai businessman, sebagai apapun dalam hidup ini, Anda perlu urapan Tuhan. Haleluya. Dan sekalipun Samuel tidak lagi hidup untuk menikmati hasil impartasinya, tapi karena dia taat kepada Tuhan, Tuhan itu setia. Dia terus membuat urapan ini berdampak. 15 tahun kemudian setelah Daud diurapi oleh Samuel dalam keadaan terpuruk, Daud naik dan menggenapi nubuatan firman Tuhan. Kita tidak pernah tahu, saudara. Kita tidak pernah tahu dampak kehidupan kita, dampak urapan kita yang kita impartasikan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita, khususnya kepada anak-anak dalam hidup kita. Karena itu sangat penting untuk memahami hal ini. Jangan remehkan kuasa urapan Roh Kudus. Minta Tuhan, kalau hari ini aku kosong, isi kekosongan hidupku. Dan jangan terlalu lama terpuruk dalam kekecewaan, dalam perasaan yang negatif. Bangkit dan pergilah, karena Tuhan sudah menyediakan. Haleluya. Haleluya. Terima kekuatan yang baru, terima
urapan yang baru, terima kehidupan dari tempat maha tinggi. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Anda pejamkan mata sejenak. Haleluya. Mari Anda mulai minta Tuhan, Tuhan isi kembali tabung tanduk. Aku tidak mau terus-menerus terpuruk. Aku tidak mau terus-menerus hidup dalam kekecewaan, kepahitan yang melumpuhkan. Aku mau bangkit Tuhan. Dan Kau hanya bisa bangkit dengan urapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan untuk bisa survive, untuk bisa thrive di dalam kehidupan ini, bertahan bahkan tetap berkemenangan. Kita perlu urapan, kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu tabung tanduk kita terisi penuh. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Penuhiku dengan hati ragu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hati ragu. Urapiku dengan minyak kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu. Mari minta Tuhan isi dan penuhi tabung tanduk kita yang mungkin kosong saat ini. Oh Jesus, penuhi Tuhan. Urapi kami kembali Tuhan. Oh Jesus, urapan baru. Penuhiku dengan segala kepahitan, segala
apatis, membuat kami Tuhan iri hati dan dengki. Oh Tuhan Yesus, penuhi tabung tanduk kami, penuhiku. Hanya urapan-Mu yang sanggup memulihkan kami, urapan-Mu yang sanggup mengangkat kami keluar dari keterpurukan kami, dari kepahitan kami, dari kekecewaan kami, dari segala perasaan yang negatif. Urapan-Mu Tuhan mematahkan segala duk dalam nama Yesus. Biku dengan minyak kudus, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Surround me with your presence, Lord. Anoint me with your precious oil on me. Surround me with your presence, Lord. Anoint me with your precious oil. Oh, sekali lagi, surround me with your presence, Lord. Anoint me with your precious oil on me. Penuhiku. Ini doa dan seruan hati kami, Tuhan. Yesus, hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Kami perlu minyak itu, Tuhan. Oh Jesus, karena minyak itulah yang membangkitkan kami. Minyak itulah yang menyembuhkan kami. Minyak itulah yang mengobati kami, Tuhan. Ini tabung tanduk kami, Tuhan. Tubuh kami adalah tabung tanduk itu. Kami perlu Engkau untuk mengisinya. Isi kembali, Tuhan. Isi dengan minyak yang baru, isi dengan urapan yang baru, sehingga sakit penyakit harus pergi, kepahitan harus pergi, kebencian harus keluar. Hal-hal buruk yang tidak Engkau kehendaki keluar dari kehidupan kami saat minyak itu tercurah. Kasih itu kembali.
kelemah lembutan itu kembali, penguasaan diri itu kembali, sukacita itu kembali, damai sejahtera itu kembali, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, hal-hal yang baik itu kembali saat minyak itu kembali memenuhi hidup kami, bejana, tabung tanduk kami. Karena itu penuhi setiap kami Tuhan, setiap anak-anakmu saat ini juga dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun juga Tuhan, isi hidup mereka, urapi mereka kembali Tuhan. Jesus, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Katakan Amen, Amen, sekali lagi katakan, the Lord bless you. Lord bless you and keep you, and keep you. Make His face, mulai berkati generasi penerus kita. Curahkan berkat-Mu pada orang-orang di sekitar kehidupan. Lord turn His face toward you and give you peace, and give you peace. Yang percaya katakan Amen, 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. And the children of His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within.
favor be upon us, Jesus. And 1,000 generations. And our family. And our children. And our children's children. And their children. Your favor be upon us. And your presence go before us, behind us, beside us, all around us, and within us. You are with us. You are Emmanuel. You are God with us. Living in us, working in us, perfecting all things in us. Thank you, Jesus. May your presence go with us in the evening, in the morning, in our coming, in our going, in our time of rejoicing, in our time of mourning. You are all around us. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kemahahadiran-Mu. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, dalam keadaan apapun, biar perkenanan Allah dan manusia, kemurahan Allah dan manusia, berkat Allah dan manusia tercurah atas kami anak-anak-Mu, dan tercurah atas anak-anak kami, tercurah atas anak-anak dari anak-anak kami. Berkat-Mu terus mengalir Tuhan sampai 1,000 generations. Tidak berkesudahan Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir. Urapan-Mu Tuhan yang selalu baru mengalir memenuhi setiap bencana kehidupan yang saat ini terangkat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Let your oil sustain us. Biar minyak-Mu yang mempertahankan hidup kami, dan terus kami dimampukan untuk taat kepada perintah-perintah-Mu, prinsip-prinsip-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau sudah menyediakan. Haleluya. Thank you Jesus. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami bukan saja mendengar, tapi kami mencamkannya di dalam hati, jiwa, roh kami. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami melihat pemulihan keluarga. Kami melihat pemulihan bisnis, pemulihan pelayanan. Oh, pemulihan segala sesuatu Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Saat minyak urapan itu dicurahkan, saat tabung tanduk kami dipenuhkan kembali Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar kekuatan yang daripada-Mu terus membawa kami, menopang kami hari ini dan hari-hari yang akan datang, yang akan kami lewati dengan segala problema, dengan segala tantangan maupun segala hal yang baik yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati setiap momen hidup kami, dan sukacita yang daripada Tuhan terus memenuhi hati kami. Karena sukacita yang daripada-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau bergantung, berharap hanya kepada-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. You are everything to us. Engkau Tuhan Yesus menjaga keluar masuk kami, melindungi kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus.
memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna terus dinyatakan atas hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seluruh anak-anak-Mu di bawah pelayanan GBI Mount Hermon, dan juga anak-anak-Mu yang terus Tuhan berseru dan berharap hanya kepada Engkau menyatakan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Mereka yang memberi dengan sukacita, Engkau memberkati mereka. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai, dan mereka tidak pernah kekurangan hal yang baik dalam hidup mereka. Tuhan, secara khusus untuk mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, Engkau membukakan tingkap langit atas kepala mereka, curahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampung yang mereka harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau sendiri akan menghardik, menghalau belalang pelahap, belalang pengerit, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah yang lain hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, dan Engkau melawat anak-anak-Mu, baik yang melayani, yang dilayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terus Tuhan Yesus, kami mengangkat seluruh keberadaan hidup kami, keluarga kami dalam tangan kekuatan-Mu. Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami, dan Engkau yang memberikan kekuatan, kuasa untuk memperoleh kekayaan itu Tuhan, yang akan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri, dan biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan berkat-Nya atas para kekasih jiwanya. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Ku yakin
menyerahkan persembahan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523-014-5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.